Oke, teman-teman, bertemu lagi bersama gua di PSK Podcast Supir Truk. Nah, kali ini gua sedang berada di rumah salah satu penek gua yang namanya Dandi dan kemarin dia nelpon gitu pengen membicarakan suatu hal. Entah gua sendiri juga nggak tahu hal apa yang bakal kita bahas pada video kali ini. Tapi yang jelas video ini akan segera ditayangkan di YouTube saya. Jadi oke, tungguin aja. Gue udah nungguin dia nih, belum muncul-muncul juga, nggak tahu dia kemana gitu kan. Tapi yang jelas gue suruh nunggu dulu di sini karena dia bentar lagi mau datang ke sini. Nah itu dia orangnya. Dan sini Dan. Mantap. Oke guys. Tap. Kopi hitam untuk orang yang berbaju hitam. Cobain dulu nih ya. Panas saya. Mantap. Nah, sesuai dari pesan lo kemarin ya yang gue suruh main ke tempat lo ini, lo ngundang gue dalam perihal apa? Apa yang bakal lo omongin? Ya ada sesuatu lah. Sebelum kita melakukan pembahasan ini, membicarakan tentang apa yang bakal lo tanyain ke gue, sebelum itu gue punya beberapa pertanyaan untuk lo jawab gitu. Nah, pertanyaan pertama adalah, gue tahu lu dulu pernah kerja jauh gitu kan ya di luar kota, di luar negeri gitu kan. Apa aja yang lu dapat dari situ? Ya yang dapat ya jelas banyak ya. Pelajaran dapat banyak, pengalaman juga banyak. Ya intinya banyak lah. Sampai segitu banyaknya ya, tapi dia banyak pengalaman tapi dia nggak punya banyak cewek. Ya, oke, teman-teman, sekarang kita akan menanyakan pertanyaan kedua. Jadi yang gue tahu nih dari lu gitu kan, gue pernah dengar kalau lu tuh dulu pernah kumpul kebo ya. Gue Bisa dibilang begitu. Tapi apa yang menurut lu itu lazim gak sih? Menurut gue ya enggak ya dibilang lazim sih ya. Enggak juga sih. Nggak lazim juga ya, karena Kalau orang nggak baik juga kan. iya, kalau dilihat dari sisi agama itu tidak baik untuk dilakukan. Tapi cuman terkadang keadaannya memaksa kita untuk melakukan hal seperti itu. Nah itu dia. Iya. Dan jujur ya, bukan cuma lu, gue juga sempat mengalami hal itu. Bukan kumpul kebo sih, tapi bisa dibilang gue deket sama cewek, tapi kita pacaran gitu kan, tapi ya udah kayak suami istri gitu. Ya bukan berarti kayak suami istri itu harus tidur bareng tiap hari, enggak. Maksudnya kayak dia ngurusin hidup gua gitu, cara pola makan gua, nyuci gua dan yang lain sebagainya gitu kan. Nah, menurut lu kan tadi nggak lazim gitu kan soal kumpul ini. Jadi apa yang gue tahu kan sekarang lu udah mulai nyari yang serius gitu kan. Apa yang lu cari? Wanita seperti apa yang lu inginkan? Setelah lu lama melanjang gitu kan, setelah lu lama menyendiri, itu apa yang lu cari? Wanita seperti apa gitu? Yang jelas yang gue cari ya yang jelas yang baik. Yang pertama sih yang sayang keluarga, terus yang sayang teman juga, intinya ya bisa menerima kekurangan dan kelebihan gue. Ya oke, mungkin segitu aja pertanyaan dari gue. Sekarang gue pengen tahu nih alasan lu ngundang gue kesini gitu kan, tentang mengenai pertanyaan yang bakal lu tanyain ke gue apa. Gue sebagai temen lu nih, gue bakal nyoba ngasih solusi sebisa gue. Tapi ini bukan solusi atau tidak ya, tapi yang jelas gue bakal bantuin lu gitu. Pertanyaan gue simpel, gimana caranya buat seseorang itu percaya sama kita, sedangkan kita udah ngebuktiin. Jadi ini definisinya adalah ketika lu udah ngelakuin apa yang dia mau, dan itu menurut lu adalah sebagai bentuk bukti akan keseriusan lu kepada dia, wanita tersebut gitu. Dan pada akhirnya wanita itu masih memendam keraguan terhadap lu gitu. Bukannya keraguan, bisa dibilang gini ya, bisa dibilang sulit untuk percaya sama orang itu. Oh, wanita tersebut sulit untuk percaya sama orang. Walaupun gue udah ngebuktiin semuanya ke dia gitu.
terus tentang masalah keluarga juga udah saling kenal gitu. Ih, berarti kan itu ragu, bego. Lu lihat, nggak percaya sama orang kan berarti ragu. Bukan masalah ragu, dia ragu enggak. Kalau sulit pokoknya dijelasin. Iya. Gua Iya intinya susah buat membuka hati gitu. Paham sih. jadi setelah lu melakukan perjalanan jauh gitu kan, lu apa katanya di mana cewek lu? Di adalah Jawa Tengah ya. Hmm. Jadi dia melakukan perjalanan ini dari Jawa Barat ke Jawa Tengah hanya untuk membuktikan keseriusannya kepada satu wanita. Dan sangat jarang sekali ada laki-laki yang mau seperti ini. Karena apa? Karena selain membuang banyak budget ya, waktu dan tenaga juga. Tapi yang gua aneh adalah kenapa wanita masih tetap ragu, masih tetap nggak mau membuka hati gitu kan. Nah, kalau menurut gua nih ya, wanita itu mungkin karena dia pernah mengalami masa lalu yang kelam gitu, masa lalu yang pahit gitu. Maksudnya kayak dia pernah terpuruk dalam satu keadaan yang berkaitan dengan hati, dengan cinta gitu. Mungkin sebuah kemungkinan seperti itu. Tapi hal apa yang lu lihat dari dia? Dia nggak pernah, maksud gua dia nggak pernah jelasin kalau dia pernah trauma atau gimana, enggak, atau gimana? Udah dia udah dijelasin semua tentang masa lalu dia, masa lalu buruk kayak gini kan. Ya aku bilang ya itu masa lalu buat bisa dijadiin batu loncatan, bisa dijadiin pelajaran gitu. Dan sekarang kamu juga nggak mungkin kan balik lagi ke masa lalu. Iya, karena itu adalah masa yang sudah pernah terlewatkan ya. Dan intinya dia itu nggak pengen kejadian yang kayak dulu terulang lagi gitu loh. Oke. Kejadian yang dulu pernah dialami itu adalah kejadian seperti apa? Ya kejadiannya itu ya pokoknya ada salah satu mantannya yang gimana ya, pokoknya baik banget ya. Terus si ceweknya ini nggak bisa ya dalam tanda kutip masih dibilang kakang gitu lah, nggak mau LDR gitu lah. Sedangkan ya si cowoknya harus cari kerja juga kan, harus cari duit sendiri ya biarnya ya si ceweknya kayak gitu ya, intinya ya nggak mau LDR juga gitu. Gua paham. Tapi gini loh, maksud gua itu kan sifat kekanak-kanakannya dia gitu kan. Nah, karena dia nggak mau kejadian yang dulu keulang kembali, otomatis dia akan memaksa lu untuk tetap ada di samping dia. Kalaupun lu udah jadian gitu kan, dia nggak mau LDR dan lain sebagainya gitu kan. Kalau menurut gua sih Dan ya, kalau ada cewek yang kayak gitu, kalau menurut gua ya, lu yakinin dia kalau tanpa kita nggak ada di dekat tanpa kita nggak selalu bersama pun, kita masih tetap memandang langit yang sama gitu. Akhirnya cuma jarak yang misahin kita gitu kan. Bukan artinya kita bukan terpisah secara terpisah secara fisik. Iya, secara fisik. Hanya terpisah secara fisik tapi tidak terpisah secara kenyataan gitu. Nah, yang pengen gue saranin adalah lu coba kembali yakinin dia dengan cara ya lu berbicara dengan dia gitu, lu bilang kalau lu benar-benar serius. Kalau masalah lalu, gue yakin semua orang pasti pernah masa lalu ya. Dan lu juga coba bilang ke dia, coba misalkan gini nih, kalau semua orang terbelenggu dengan masa lalu, otomatis dia nggak bakal terlahirkan gitu, karena mungkin ibunya atau bapaknya mengalami masa lalu yang sama seperti apa yang dia lakukan. Akhirnya orang tuanya, entah itu bapaknya atau ibunya, dia menyendiri gitu kan, tidak mau membuka hati dan dia nggak bakal terlahir gitu kan. Nah, kalau menurut gue lu coba yakinin dia gitu kalau semua orang pasti punya masa lalu, karena masa lalu itu penting seperti apa yang tadi lu bilang. Pentingnya masa lalu itu untuk kita belajar dari kesalahan yang lalu, dan gimana pun caranya, karena kita sudah belajar tadi, di masa yang akan datang kesalahan yang sama tidak akan terulang kembali gitu kan. Gitu sih kalau menurut gue. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah wanita itu benar-benar menerima kedatangan ketika lu nyampe ke sana? Ya alhamdulillah ya, akhirnya gue yang ke sana ya diterima dengan baik. Gini ya, bisa tahu dia, bisa tahu karakter aslinya dia kayak gimana, sifat
aslinya dia kayak gimana, Terus orang tuanya kayak gimana ya ini bisa ya dari situ bisa tahu lah gitu. Nah, tapi ketika lu pulang dan lu tidak menemukan keseriusan ya, menurut gue sih seperti itu kalau situasinya tidak menemukan keseriusan yang benar-benar serius dari kenyataan yang diberikan oleh cewek lu gitu kan. Ya kalau misalkan memang lu masih mau ngelanjutin usaha lu buat cewek lu itu, menurut gue saranin lu lebih ke yakinin dia aja gitu, yakin bahwa lu benar-benar serius, bahwa lu benar-benar bisa buat dia bahagia. Karena ada nih satu kasus ya dari temen gue gitu, kena gue juga. Jadi dia tuh pacaran. Jadi pacaran tuh sama cewek yang kerja bareng sama kakaknya. Kebetulan kakaknya tuh cewek gitu, perempuan. Kakak temen gue perempuan dan temennya kakaknya ini suka dengan kenek gue gitu. Akhirnya mereka berdua pacaran dan sudah cukup lama ya, ada sekitar 2 tahun apa setahunnya, intinya udah cukup lama lah, dan usia mereka juga udah sama-sama siap untuk nikah ya. Jadi nah yang ngebuat mereka sampai sekarang gagal nggak jadi nikah karena mereka berdua sama-sama gengsi. Kalau menurut gue pribadi ya, karena gue cuma bisa merhatiin, gue cuma bisa ngeliat doang, karena gengsi mereka tuh terlalu besar gitu untuk yang cewek pengen melakukan resepsi yang mewah gitu, sedangkan yang cowok kadang nggak ada dengan keadaan kondisi ekonominya yang mungkin minimalis ya. Jadi akhirnya keduanya sampai sekarang belum nikah, dan pada akhirnya si cewek itu tidak mempublikasikan hubungannya gitu kan, dengan cara membuat opini bahwa mereka berdua udah gak pacaran lagi, udah gak bersama lagi gitu kan. Padahal ketika si cowok pulang dari kerjaannya, mereka berdua bareng gitu, bareng, kadang si cowok main ke rumahnya gitu. Nah, gue sih masih gak ngerti ya orang-orang seperti itu tuh apa sih yang mereka cari gitu. Maksud gue, kalau emang lu sama-sama suka ya udah, yang penting lu nikah sah, udah gitu kan, lu ngejalanin hidup bareng, apa susah sedih seneng bareng gitu kan. Udah nggak perlu gengsi ya sih kalau menurut gua. Ya tapi kan prinsip orang semua kan beda-beda. Ada yang cuma nyari pansos doang lah, ada yang cuma buat kesepian doang lah. Ya kalau untuk pansos itu kan menerangkan keberadaan dia di sosial media bahwa dia mampu gitu kan. Istilahnya pamer lah. Kalau untuk pamer ya lalu masa depan cinta mereka kayak gimana gitu. Apa mereka nggak terpikir tentang itu? Padahal dalam hati satu sama lain mereka berdua sama-sama suka, sama-sama ingin melanjutkan hubungan ini ke jenjang yang lebih serius lagi gitu. Nah, kalau dalam kasus lo ini bisa gua bilang ini adalah kasus yang sulit karena lu udah ngelakuin banyak hal buat dia, lu coba ngeyakinin dia juga gitu kan. Tapi lu tetap dia tetap tidak mau membuka hatinya buat lu gitu. Nah, apa yang lu rencanakan setelah lu mengetahui hal tersebut? Gue pengen tahu dulu. Nah, ini dia yang mau gue rencanain ya. Sekarang gimana caranya buat dia bisa yakin dan percaya sama gue gitu. Bahwa gue benar-benar serius sama dia. Intinya itu. Sekarang gimana caranya buat bisa ngedapetin hati orang tuanya dan keluarganya buat dia bisa percaya sama gue. Tapi orang tuanya sama nggak yakin juga, maksudnya masih raguin keberadaan kalau benar-benar serius sama dia. Iya karena kita kan baru pertama kali ketemu juga sama orang tuanya. Ya udah. Bisa dibilang begitu. Kalau emang lu niat banget buat dapetin hidup cewek ya sebisa mungkin lu usaha buat berada di tempat dimana ia tinggal gitu. Maksud gua kayak lu coba nyari loker ke daerah sana gitu. Usahakan lu sedekat mungkin. Maksudnya sepamiliar mungkin ya dengan keluarganya, karena itu yang membuat kita cowok bisa diterima dengan baik oleh keluarganya. Iya itu dia sekarang yang lagi gue pikirin gimana caranya buat bisa ya ininya buat bisa dilihat sama keluarganya lah. Iya karena
gimana ya, menurut gue hanya kalau kita hanya berbincang ya telepon, WhatsApp dan lain sebagainya itu nggak ada ngaruhnya apa sih. Nggak ada ngaruhnya sama sekali. Iya. Kita teleponan catatan ya selagi kita bisa. Kalau kita nggak bisa ya udah nggak teleponan. Nah jadi seperti itu teman-teman. Entah ini solusi atau tidak ya. Jadi kalau menurut gue ya lu lakuin apa yang tadi kita bicarakan. Maksud gue kayak lu mencoba untuk berada di sedekat mungkin dengan keluarganya, dengan si doi gitu kan, dengan cara ya lu mungkin cari loker di daerah sana. Nggak apa-apa lu nggak digaji sebesar apa yang lu inginkan gitu, yang penting lu deket dulu sama dia ya, dan coba ngeyakinin dia kembali bahwa ini adalah bukti kesuksesan gue, ini adalah bukti dari perjuangan gue buat lu. Nggak ada wanita lain yang gue perlakukan sespesial ini. Bahkan dulu lu kayak pernah dikejar sendiri ya sama cewek gitu yang kalau gue perhatiin gitu. Dan sekarang lu mungkin karma lu mungkin. Iya bisa dibilang begitu sih. Karena dulu pernah banyak mempermainkan wanita sehingga mempermainkan dan iya bangsat. Gak apa-apa ya teman-teman, kita ngomongnya kayak biasa aja loh. Gak usah pengen terlihat baik lah. Maksud gue ya biasa aja gitu, ngomong kayak ngobrol aja gitu. Maksud gue ya mungkin ini karma lu, dan ini adalah ujian terbesar lu untuk melihat seberapa yakinnya lu gitu bahwa setiap manusia dilahirkan berpasang-pasangan gitu. Nah karena dulu lu sering mempermainkan banyak wanita, mungkin sekarang ini karma lu, jadi ya mungkin ini adalah salah satu dosa yang harus lu tebus anjing. Iya, gue juga sempat berpikiran kayak gitu juga sih. Mungkin ya, kalau gitu, kalau semua apa yang gue omongin itu ada di pikiran lu, kenapa lu tanya? Ya pendapat orang nggak mungkin jauh beda gitu. Gini loh, ya aku juga udah sempet ya, gue juga udah capek ya, gue juga ya manusia biasa kali. Gue juga udah pasrah ya, udah mau gimana lagi. Setelah gue ketemu sama dia ya gue coba ngomong sama dia, ya udah sekarang itu urusan hak kamu. Kalau kamu menerima aku ya udah, kalau enggak juga nggak apa-apa, yang penting aku udah berjuang. Iya, seenggaknya kamu lu udah berjuang buat dia. Iya. Kalau lu benar-benar yakin dan serius sama dia. Tapi dia malah jawabnya agak bingung gitu loh. Bukannya aku nggak percaya katanya. Aku mencoba berusaha untuk meyakinkan kamu, tapi untuk mempercayai seseorang itu sulit katanya. Yang dibilang sulit itu gimana ya? Sulit walaupun kamu udah ngebuktiin semuanya, udah datang gimana ya, pokoknya sulit aja gitu buat percaya sama seseorang. Intinya gini, bukannya aku nggak percaya sama kamu gitu. Nah yang dimaksud dia ngomong kayak gitu tuh apa? Aku masih bertanya-tanya di situ. Sampai sekarang gue bingung dengan perkataan seperti itu. Ya cuma ada dua pilihan gitu. Cuma ada dua opsi, itu antara dia yang mungkin bener-bener pengen lihat lebih serius lagi ya gimana perjuangan lu, gimana usaha lu, atau dia emang bener-bener hanya untuk menghargai lu padahal dalam hatinya sendiri dia nggak pernah suka sama lu. Bisa dibilang seperti itu. Karena kalau zaman dulu kita muda ya, jangan cewek gitu ya, maksudnya jangan harus melewati proses yang sedemikian rupa sangat sulit gitu. Kita cuma lihat kenal, baru lihat, terus dikejar, minta WhatsApp, dan akhirnya jadian bisa kan. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu dulu kita ya. Sekarang malah kok jadi harus berlibet-libet seperti ini gitu, harus melewati proses yang sangat, menurut gue ya sangat ribet sih prosesnya. Karena lu udah pernah nyoba ngebuktiin ke dia dengan cara lu datang ke dia, bertemu orang tuanya, dan coba meyakinkan dia kalau lu benar-benar serius. Ya kalau menurut gue sih, lu tinggal ada dua pilihan seperti itu yang tadi gue bilang, antara lu yang harus bener-bener lebih bisa lagi buat percaya ke dia, membuat dia percaya bahwa lu bener-bener serius ke dia, atau dia sebenarnya hanya ingin menghargai lu, tetapi dia tidak benar-benar suka sama lu gitu. Jadi ya ini adalah suatu pertimbangan yang sangat sulit. Entah bagaimanapun ini semua keputusannya ada di tangan lu gitu kan. Cuma gue di sini cuma kita membahas ini juga nyata gitu kan. Jadi ya kalau menurut gue ini semua keputusan ada di tangan lu gitu. Maksud gue kalau lu pengen lepas dari dia, udah lepasin aja. Karena dia emang bener-bener nggak menaruh hati sama lu. Dia cuma ingin menghargai bahwa sekarang ada laki-laki yang sedang berjuang buat dia.
kalau lu pengen kembali ngebuktiin ke dia gitu, karena menurut gua dengan cara lu dari sini ke daerah yang lumayan jauh ya, melakukan perjalanan jauh kan untuk sebuah wanita yang bahkan sampai sana lu setengahnya lu menerima penolakan gitu kan, itu adalah sebuah bukti yang sangat nyata sih menurut gua. Jadi ya itu aja teman-teman, di podcast kita kali ini, entah ini adalah solusi atau tidak ya, karena pembahasan ini juga gue tidak mengetahui kayak gimana aslinya kenyataannya gitu, cuma dia yang tahu. Jadi oke teman-teman, gue dari Lung Pratama, dan lu siapa ya? Nama gue Dani. Iya, namanya Dani. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.